Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bu Puji. Tetap semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 6 tentang energi listrik. Nanti kita akan mengulas tentang listrik statis, listrik dinamis, rangkaian listrik, dan sumber energinya. Energi listrik. Listrik sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, energi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kedua jenis listrik tersebut menghasilkan energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan bahan kimia. Dalam pemakaiannya, energi listrik mengalami perpindahan dan perubahan bentuk. Perpindahan dan perubahan bentuk energi listrik terjadi pada alat listrik yang terhubung dengan sumber listrik. Penjelasannya, marilah kita pelajari tentang berikut ini. Listrik statis. Listrik statis adalah gejala kelistrikan yang disebabkan oleh perpindahan sementara muatan listrik antar benda bermuatan. Setiap benda mempunyai ribuan muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Benda dengan jumlah proton dan elektron sama disebut benda netral. Ada pula benda bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Percobaan penggaris mika. Siapkan penggaris mika dan potongan kertas kecil. Gosokkan penggaris ke rambut selama 5 detik. Segera dekatkan penggaris ke potongan kertas. Potongan kertas akan tertarik ke arah penggaris. Ini adalah contoh dari penggaris. Nah, semula penggaris ini bermuatan netral karena jumlah antara positif dan negatifnya sama, maka disebut semula ini adalah netral. Kemudian, ketika kalian menggosokkan penggaris ke rambut, sejumlah elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, jumlah elektron pada penggaris bertambah. Penggaris menjadi bermuatan negatif. Perbedaan jumlah muatan pada penggaris ini menimbulkan gejala kelistrikan. Muatan pada penggaris bersifat diam atau statis. Karenanya gejala kelistrikan yang terjadi disebut listrik statis. Gejala listrik statis inilah yang menyebabkan rambut tertarik ke penggaris. Begitu pula dengan serpian kertas. Karena percobaan ini termasuk listrik statis, perpindahan listriknya hanya bersifat sementara, sehingga penggaris akan kembali bersifat netral dan tidak dapat menarik kertas kembali. Kemudian yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah gejala kelistrikan di mana muatan listrik mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Di sini ada contoh rangkaian listrik. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari bahwa rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini contoh saklar berisi susunan plat tembaga. Jika tombol on ditekan, maka plat tembaga akan tertutup atau tersambung, sehingga arus listrik dapat mengalir.
Jika tombol off ditekan, plat tembaga akan terbuka atau terlepas, sehingga listrik tidak mengalir. Sekarang kita pelajari tentang sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang pertama adalah baterai. Baterai sering digunakan untuk menyalakan lampu senter, radio, arloji, dan kalkulator. Arus listrik dalam baterai berasal dari bahan kimia yang berada di dalamnya. Selama bahan kimia tersebut masih dapat menghasilkan arus listrik, baterai dapat digunakan. Kemudian contoh yang kedua adalah dinamo. Kepala dinamo itu bila diputar akan menghasilkan energi listrik. Jadi energi listrik diperoleh dari energi gerakan roda. Di dalam dinamo terdapat kumparan kawat kabel dan magnet. Jadi dinamo mengubah gerak menjadi energi listrik. Contoh yang ketiga adalah aki. Aki disebut juga akumulator. Di dalam aki terdapat lempengan timbal dan cairan asam sulfat. Aki yang sudah lemah, energinya listriknya dapat diisi kembali atau dicas atau disetrum, sehingga aki dapat digunakan lagi. Aki banyak digunakan pada sepeda motor dan mobil. Jadi, baterai dan aki mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contoh yang selanjutnya adalah generator. Pada prinsipnya, cara kerja generator sama dengan dinamo. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Apabila generator berputar, maka akan dihasilkan energi listrik. Untuk memutar generator ini diperlukan energi, sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Energi ini dapat diperoleh antara lain dengan bantuan tenaga air, uap, angin, batu bara, dan matahari. Generator biasanya dipakai pada pusat pembangkit listrik. Berdasarkan sumber tenaga pemutar generator, kita dapat menggolongkan beberapa pusat listrik sebagai berikut. Pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga uap, disingkat PLTU. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTG. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat PLTN. Selanjutnya, kita pelajari tentang perubahan energi listrik. Energi listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini contoh-contoh perubahan energi listrik. Yang pertama, listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu. Yang kedua adalah listrik menjadi gerak. Contohnya kipas angin, blender, mesin cuci. Yang ketiga, listrik menjadi panas. Contohnya setrika listrik, kompor listrik, dispenser, solder. Contoh yang keempat adalah listrik menjadi bunyi. Contohnya radio, bel listrik, telepon. Kemudian pelajaran berikutnya tentang menghemat energi listrik. Listrik memang sangat berguna bagi kehidupan. Namun, penggunaan listrik juga membutuhkan biaya. Berikut ini cara menghemat penggunaan energi listrik.
menggunakan lampu hemat energi, dan mematikan lampu yang tidak diperlukan. Cara berikutnya, membatasi penggunaan alat elektronik, televisi, komputer, ponsel. Lebih bijak dalam menggunakan air untuk mandi atau mencuci. Jadi kalian kalau setelah menggunakan air, kemudian keran harus dimatikan. Contoh berikutnya, menyetrika pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Kemudian, mengurangi penggunaan AC. Itu adalah contoh-contoh menghemat energi listrik. Karena saat ini pasokan listrik untuk masyarakat masih jauh di bawah kebutuhan. Apalagi persediaan batu bara dan minyak bumi semakin menipis. Tanpa penghematan, kita dapat mengalami krisis energi di masa depan. Karenanya, lakukanlah penghematan listrik mulai sekarang juga. Sampai di sini dulu pembelajaran tentang energi listrik. Sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu, disiplin dalam sholat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.